Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat dari Polri setelah menjalani sidang etik dan profesi Polri, KEPP, pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024. Kombes Donald Simanjuntak disidang bareng dua perwira polisi lainnya. Mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya itu mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, karena diduga terlibat pemerasan terhadap warga negara Malaysia di konser musik Jakarta Warehouse Project, DWP, pada 13–15 Desember tahun 2024. Atas pemecatan tersebut, Donald Simanjuntak dan satu perwira lainnya mengajukan banding. Kedua orang tersebut yang di PTDH mengajukan banding, ujar Anam saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Menurut Anam, sidang KEPP yang digelar pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, berlangsung hingga Rabu pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Propam Polri memutuskan sanksi pemecatan terhadap Donald. Selain Donald, satu perwira menengah Polri dengan jabatan Kepala Unit, Kanit, juga disanksi PTDH. Sementara seorang perwira menengah dengan jabatan Kepala Subdirektorat, Kasubdit, belum dijatuhkan sanksi karena sidang KEPP diskors. Namun, Anam belum menjelaskan secara detail nama dua anggota polisi tersebut maupun satuan atau tempatnya bertugas. Kanitnya juga di PTDH. Untuk Kasudit belum ada putusan karena diskors dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 besok, kata Anam. Sebelumnya, beredar informasi ada lebih 400 penonton DWP yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi dengan nilai mencapai 9 juta ringgit atau sekitar 32 miliar rupiah. Penyelenggara DWP Ismaya Live membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi. Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa, kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami. Tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. DWP komitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan, lanjutnya. Namun Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat uang hasil pemerasan WN Malaysia oleh oknum polisi di konser Jakarta Warehouse Project, DWP, 2024. Menurutnya dari hasil penyelidikan uang pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar 2,5 miliar rupiah. Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar, ucap Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Menurutnya, angka yang selama ini beredar tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang didapatkan. Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka, kata Kadif Propam. Pun demikian jumlah korban dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Abdul Karim menyebut korban warga negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi yang ditemukan sebanyak 45 orang. Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan bahwa korban yang sudah kita datakan secara saintifik dan hasil penyelidikan, jelasnya. Kadif Propam menegaskan pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota. Sejauh ini sudah ada 2 korban yang melakukan pelaporan atau pendumasan ke Mabes Polri. Yaitu sudah kita terima di Divpropam Mabes Polri ini. Jadi ada 2 orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya.